Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini. Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya. Kita jangan tenggelam dalam itu semua. Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah. Semua hari sangat penting. Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik. Masing-masing kita adalah pemberi informasi. Dari Kompleks Rumah Berita Sultra Line, inilah kabar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita menginformasikan pada Anda tentang masyarakat pemilik lahan di 3 desa menutup jalan menuju area tambang PT CNI untuk mencari keadilan. Mendapat informasi kedatangan dan kunjungan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara beserta jajaran Komisi 3 di Bumi Mengkoga, ratusan ibu-ibu di 3 desa di Kecamatan Wolo memasang badan di depan jalan menuju area pertambangan PT Ceria Nugraha Indotama atau CNI. Tak lain untuk mencari keadilan yang selama ini diklaim milik PT Ceria, Jumat 3 September 2021. Ratusan masyarakat meminta agar lahan mereka yang digunakan PT Ceria dikembalikan pada mereka. Karena selama ini lahan mereka hanya dinikmati oleh pihak perusahaan, terlebih mereka sudah berkali-kali melakukan aksi meminta perusahaan mengganti lahan yang telah dipergunakan, namun semuanya tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Ditambah lagi masyarakat sangat dirugikan akibat aktivitas PT CNI, akibat adanya kerusakan lingkungan beberapa bulan lalu, akibat jebolnya tanggul penahan perusahaan. Sehingga dengan datangnya Ketua DPRD Sultra beserta rombongan, ada secercah harapan untuk mendapatkan keadilan yang selama ini tak kunjung ada. Hai viewer, subscribe channel ini ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan komen. Semuanya itu gratis. Dan akan ada video-video terbaru tiap harinya untuk Anda. Dari pantauan setelah tiba di Kolaka, rombongan Ketua DPRD Sultra menggelar pertemuan bersama perwakilan pemilik lahan. Dinampingi tim legalnya, begitu pula pihak PT CNI menghadirkan direksi dan tim legalnya. Pertemuan tersebut bagaimana mendengarkan pandangan masing-masing pihak. Dalam pertemuan, pihak pemilik lahan melalui tim legalnya Juliardi Ahmad Karangan kembali menegaskan tuntutan mereka yakni mengecam keras pihak PT Ceria Nugraha Indotama agar segera menghentikan aktivitas di lokasi pertambangan sebelum menyelesaikan hak-hak masyarakat. Dengan begitu mereka mendesak PT Ceria Nugraha Indotama agar segera menghentikan sementara seluruh aktivitas verifikasi lahan sebelum menyelesaikan hak-hak. Tak hanya itu, mereka mendesak pihak perusahaan untuk melakukan pembuatan sedimen pond yang sesuai SOP, bukan hanya sebatas galian tanah. Kemudian masyarakat mendesak PT CNI untuk melakukan social mapping secara transparansi kepada masyarakat secara umum tanpa terkecuali. Lalu soal ganti rugi tanaman yang mengacu di SK Perkebunan tahun 2017, terlebih berdasarkan Permen Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah masyarakat dan Peraturan Menteri ATR BPN dalam pasal 19 ayat 2 huruf C UU-PA Nomor 5/1960. Dengan dasar itu perusahaan dituntut agar segera mengganti rugi lahan atau mengembalikan lahan warga. Menurutnya masyarakat sudah sangat bosan dijanji oleh pihak perusahaan. Apalagi tanah yang masih status quo atau sengketa tidak boleh digunakan untuk kepentingan tertentu. Menanggapi itu, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh mengatakan, kehadiran mereka bagaimana mencarikan solusi terbaik antar kedua pihak, baik masyarakat dan pihak perusahaan. Apalagi menurutnya tujuan sebuah investasi ialah demi kesejahteraan rakyat. Usai melakukan pertemuan, Ketua DPRD Sultra kemudian menemui masyarakat yang melakukan aksi. Dalam penyampaiannya bahwa DPRD Sultra telah mengambil keputusan diantaranya, pihaknya sepakat proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga selama proses hukum tahan menjadi di status quo, yang artinya tidak aktivitas di dalamnya. Sampai ada keputusan hukum yang tetap. Berikutnya, kalau ada keputusan di luar dari hukum itu, diserahkan kepada masyarakat. Jadi kembali kepada masyarakat. Dalam Diktum 2013 PT Ceria
keputusan Ceria tidak boleh menggarap tanah yang bersangkutan sampai ada kesepakatan dan keinginan masyarakat pemilik lahan. Itu tegas. Dan tadi kita selesaikan dengan cepat, ikan sikap, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Bukan ikan sikap, ikan lele, lebih cepat. Mantap kepada kami, kita akan lihat itu. Dari hasil keputusan ini, saya beserta Ketua Komisi 3 dan anggota Komisi 3. Ada Ketua Komisi 3 Swadi Andi, anggota Komisi 3 Aksan, ada anggota Komisi 3 Irfani, ada anggota Komisi 3 Kasriadi, dan staf kita itu di sini. Setelah pulang kami di Kendari akan kita buat rekomendasi keputusan itu. Kenakan kepada keterwakilan ini. Jadi tidak boleh ada yang merasa kuat, tidak boleh merasa menang. Masyarakat silakan bekerja, bertani lagi, menggarap lahannya. Tidak boleh ada provokator di sini. Tidak boleh ada pelaksanaan PT Ceria, tetapi hak kalian harus dijunjung tinggi. Tidak ada yang kuat di mata hukum, semua sama di mata hukum. Mudah-mudahan ini ada berkahnya bagi kita semua. Apa yang kita perjuangkan di dunia Allah. Selamat berjuang saudara-saudaraku. Saya akan tetap berjuang untuk kalian. Doakan saya 2024 saya ada di sana. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar itu, beberapa warga yang dijumpai mengatakan sangat senang. Karena sudah ada keputusan lah ceritanya toh gitu. Oke, jadi Anda merasa puas ya? Puas sekali. Sementara itu dijumpai di lokasi aksi, Ketua DPRD Sultra menuturkan aksi masyarakat sangat diapresiasi, apalagi hati nurani mereka. Kehadiran DPRD Sultra bukan mencarikan siapa menang dan siapa kalah, tapi bagaimana mencari solusi demi masyarakat. Hati nurani yang selama ini merasa dirinya tertindas dan belum terselesaikan. Kami DPR bukan mencari siapa menang, siapa yang kuat, siapa yang kalah, tapi mencari solusi. Nah, solusi ini kita temukan. Mudah-mudahan nanti ini masyarakat juga bisa menggarap lahannya, menikmati hasilnya. Karena mereka lahir di sini, besar di sini, insya Allah akan dimakamkan di sini. Tidak boleh mereka menjadi penonton. Dan PT Ceria juga kita silakan bekerja dengan baik sesuai dengan aturan. Jadi win-win solution. Perusahaan bisa tenang bekerja, masyarakat bisa menikmati juga hasilnya. Untuk diketahui, setelah gagal mediasi di Polres Kolaka, perwakilan masyarakat pada pekan lalu menemui anggota DPRD Sultra, menyampaikan aspirasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kunjungan di lokasi yang tengah menjadi sengketa. Dari Kompleks Blok M Bende, jurnalis Sultra lain Sri mengabarkan untuk Anda.